Swastiastu. Pemirsa Bali TV, apa kabar Anda hari ini? Tentunya senang sekali saya Madenian Anggara kembali menjumpai Anda dalam program Harmoni Bali, bincang kesehatan bersama pakarnya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang penyakit ini sudah lama kita ketahui dan kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Tentunya di mana merupakan kanker payudara. Kanker payudara merupakan kanker yang paling banyak dialami oleh perempuan dan merupakan kanker dengan angka kejadian tertinggi kedua setelah kanker paru. Dan kita akan mengetahui lebih lanjut apakah benar kanker payudara ini sangat berisiko, di mana 1 dibanding 3 perempuan berisiko mengalami kanker payudara, dan juga apakah hanya menjangkit populasi wanita saja. Untuk itu kami menghadirkan seorang narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Ike Widiana, spesialis bedah subspesialis onkologi. Om Swastiastu, dokter. Om Swastiastu. Selamat sore, Dok. Selamat datang di Studio Bali TV. Selamat sore. Oke, dokter, kita akan bahas mengenai kanker payudara ya, Dok ya. Tapi sebelumnya, apa perbedaan kanker dan tumor sebenarnya, Dok? Ya, sebelum saya menjelaskan ya, selamat sore para pemirsa Bali TV seluruh di mana berada. Berkaitan dengan pertanyaan, siapa namanya? Nian, Dok. Nian ya. Apa perbedaan antara tumor dan kanker, dokter? Tumor dan kanker ya. Kalau kita lihat dari arti kata masing-masing, tumor, kanker gitu ya. Tumor dan kanker. Kalau kita bicara tumor, itu semua benjolan yang ada di badan kita yang tidak normal. Hampir semua orang ada tumornya. Coba perhatikan badan diri sendiri. Salah satu contoh yang kita sebut tumor adalah tai lalat. Hampir semua ada. Itu adalah namanya tumor. Semua benjolan yang tumbuh di badan kita yang tidak normal namanya tumor. Apa bedanya dengan kanker ya? Kalau tumor itu bersifat ganas, itu namanya kanker. Kalau tumor itu bersifat jinak, namanya tumor jinak. Ya. Nah, kurang lebih begitu ya. Karena itu sifatnya ganas. Nah, sekarang bagaimana beda yang ganas dan jinak, nah, gitu ya. Kalau yang ganas itu memang memiliki perilaku, sifat, bentuk dan karakteristik dari sel-sel itu yang dikatakan ganas itu sangat jauh berbeda dan berlepas kontrol dari sel-sel normal, gitu ceritanya. Nah, kurang lebih begitu. Baik, Dok. Kalau dari tumor dikatakan pertumbuhannya normal atau tidak, Dok, sebenarnya? Gimana? Dari tumor itu sendiri, bukan kanker ya, Dok ya? Kalau tumor itu sebetulnya tidak normal tumbuh badan kita. Itu karena benjolan yang tumbuh pada badan kita yang tidak normal, tumor namanya. Contohnya nih, Dok. Contohnya andeng-andeng, tai lalat, itu salah satu yang sering. Hampir coba buka semua badannya, ada kok. Ya, coba. Saya juga punya nih. Saya juga punya gitu. Kita punya semua. Tapi selama dia bersifatnya jinak, itu akan jauh lebih baik, ya, lebih aman dibandingkan dengan yang sifatnya ganas itu. Baik. Nah, tadi ada perbedaan karakteristik nih, Dok ya. Nah, ini cukup menarik nih, Dok. Bagaimana sih perbedaan karakteristik kanker jinak dengan kanker ganas itu tadi? Ya. Secara teori disebutkan kalau tumor jinak itu tumor tubuhnya lambat. Kalau secara pertumbuhannya dia secara deret hitung dia. Deret hitung kalau sel tumor jinak yang tumbuhnya 1, 2, 3, 4, 5, begitu dia cara tumbuhnya dia. Sehingga lambat dia tumbuhnya, lambat yang membesar. Beda dengan yang kanker yang ganas, tumbuhnya pakai aturan deret ukur, eksponensial istilah kedokterannya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, lipatan-lipatan begitu. Sehingga sangat cepat dia tumbuhnya. Maka kita melihat satu tumor dalam jangka tempo beberapa bulan, tumbuhnya sudah berlipat, itu kurang lebih kemungkinan besar dia sudah ganas itu ceritanya. Baik. Nah, apakah jinak di awal bisa nantinya akan berkembang menjadi ganas nih, Dok? Sangat bisa. Sangat bisa, itu sangat tergantung genetik kontrol kita terhadap pertumbuhan sel-sel kita sendiri. Kalau itu yang sel-sel yang awalnya tumbuhnya perjalanannya jinak,
Dan selama kontrol genetiknya itu masih bagus, masih jinak-jinak saja pertumbuhan, tapi kontrol genetiknya sudah mulai tidak bagus, itu akan berubah menjadi bentuk, sifat bentuk dan perilakunya berubah dari norma-norma normal gitu. Oke, menarik sekali ya Dok ya. Dan bagaimana cara kontrol agar tidak berubah bentuk sedemikian rupa, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Harmoni Bali. Pemirsa, masih dalam program Harmoni Bali bersama narasumber kami yaitu Dr. Iko Tutwidiana, spesialis bedah subspesialis onkologi, di mana topik kita yaitu deteksi dini kanker payudara, langkah sederhana selamatkan nyawa. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan yang tadi dokter mengenai monitoring ya Dok ya, pengendalian daripada perubahan genetik kanker ini Dok. Iya, kalau kita bicara monitoring ya, kalau ada suatu tumor yang kita punya miliki kita berubah menjadi ganas gitu maksudnya ya, boleh. Itu sebetulnya kalau kita betul-betul paham tentang apa itu tumor, itu cancer, sebetulnya individu itu bisa. Salah satu contoh ya yang paling gampang, tai lalat ya. Bukan kita bicara di cancer payudara dulu ya, di tai lalat. Kita masing-masing punya tai lalat yang awalnya warnanya hitam, diameternya lingkarannya umpamanya setengah senti gitu ya, bentuknya bulat, tapi dalam perjalanan waktu bentuk warna ya itunya berubah. Baik. Itu berarti sudah ada perubahan, akan bercenderung akan menjadi berubah dari jinak menjadi ganas. Itu di tumor kulit yang gampang kita lihat. Kalau kita bicara di kanker payudara, dari tumor yang ada di payudara itu, kalau kita dari awal sudah tahu persis ada sesuatu di payudara kita dan kita tahu ukurannya, tatkala kita mengevaluasi rutin terjadi ada perubahan perkembangan dengan cepat besar, itu sudah ada tanda-tanda akan berubah menjadi ganas. Baik, saat pemeriksaan itu apa saja sih Dok biasanya kita temukan kelainan pada payudara itu sendiri? Kalau kita mau pemeriksaan sebetulnya sudah kira sering menyampaikan bahwa itu ada sadari sebetulnya. Periksa payudara sendiri. Periksa payudara yang paling sederhana. Semua wanita wajib sebetulnya tahu itu. Ya. Kalau sadari untuk wanita yang masih premenopause itu 1 minggu setelah men bersih, periksa payudara sendiri. Itu ada pemeriksaan sadari namanya, periksa payudara sendiri dengan telapak jari-jari kita raba dari pinggir payudara kita ke arah tengah, itu gerak jari-jarinya harus ritmis namanya, itu akan terasa ada nggak sesuatu di dalam. Kalau ada sesuatu, harus segera tunjukkan diri, periksa diri ke dokter, ke tempat di mana ya dokter-dokter yang memiliki kemampuan untuk memeriksa seperti itu. 1 hari setelah menstruasi bersih? 1 minggu setelah men bersih. Baik. Kalau orang sudah menopause, cari waktunya setiap tanggal 1 setiap bulan. Kalau 1 minggu men bersih kan tiap bulan itu kan? Ya. Itu sebetulnya wanita bisa itu kalau dia mau memeriksakan dirinya dulu. Kalau ada sesuatu cepat datang diperiksakan ke dokter gitu. Akan jauh lebih baik dibandingkan ditunggu-tunggu sudah besar baru datang. Itu biasa umumnya terlambat istilahnya. Kelainan yang biasanya ditemukan apa saja sih dokter? Apa hanya benjolan saja? Kalau yang awal pasti benjolan, pada umumnya benjolan. Tetapi setiap ada bisa diraba. Kalau kecil ukurannya di bawah 1 cm rata-rata sulit, dokter pun sulit merabanya. Apalagi pasien sendiri yang tidak punya pengalaman. Kalau itu, makanya ada di samping sadari ada namanya pemeriksaan imaging istilah kita, ada namanya USG, ada namanya mamografi, ya, ada nama MRI, itu banyak lengkap itu ada. Kalau ada kecurigaan di payudara yang tidak jelas, sebaiknya lakukan pemeriksaan imaging namanya, kayak USG, mamografi namanya, tergantung usia-usia kita itu ada kok usia sekian. Cukup USG usia sekian harus mamografi, usia sekian kecurigaan apa ada MRI namanya, itu udah ada spek masing-masing itu ceritanya. Oke. Dan tadi kita bahas mengenai usia-usia yang sudah pubertas ya Dok ya, dan juga cara pemeriksaan pada usia lansia. Nah, apakah yang belum pubertas juga bisa memeriksakan payudaranya Dok?
Bisa, yang bisa. Yang penting orang itu sudah payudaranya tumbuh kembang, itu sebetulnya sudah bisa. Di awal itu sudah bisa. Makanya orang ada begini, yang ada faktor risiko. Ya. Kalau wanita umur 12 tahun sudah menstruasi, datang bulan, haid teratur, itu lebih berisiko dibandingkan wanita itu, anak itulah umur 15 tahun atau 13 tahun ke atas baru. Baik. Lebih risiko. Nah, bagaimana pemeriksaannya? Sama saja pemeriksaannya, tetapi kalau kita lakukan imaging, pemeriksaan penunjang seperti itu, kalau anak-anak muda itu USG standarnya dulu, nanti kalau USG meragukan, baru ada MRI, kalau mamografi belum tepat. Setelah umur 35 tahun, itu baru mamografi bisa akan memantu apa yang ada di dalam payudara masing-masing. Oke, dan bagaimana caranya tadi dari sadari dini ya dok ya. Kalau sudah menyadari nih, oh ada yang tidak beres nih dan ternyata tapi tidak membesar dok. Jadi sering nih saya tahu kasus ada FAM seperti itu dok ya pada yang usia muda. Nah itu sama sih nggak sih dok dengan kanker sebenarnya? Sebetulnya kalau kita sudah namanya wanita risiko. Kalau sudah tahu ada sesuatu di dalam payudara kita, wajib sebetulnya hukumnya pastikan itu bahwa itu jinak. Caranya seperti tadi, periksa dengan penunjang, periksa ke dokter yang punya kompetensi itu, penunjang dan sebagainya, sampai terbukti bahwa itu jinak. Baru kita berani bilang nyatakan aman. Itu. Oke. Kalau itu meragukan, meskipun usia masih muda, lebih baik cari tahu sampai terbukti. Ada namanya dengan jarum halus, lihat selnya gitu. Jadi pemeriksaan lanjutan lainnya dok Ya, ya. ya. Dan jika nih dok, pasien sendiri memiliki riwayat histori dari keluarganya, itu salah satu faktor risiko kanker payudara juga dok? Ya, sangat risiko dibandingkan yang keluarga yang tidak memiliki keluarga kanker payudara. Seberapa besar sih dok risikonya? Kalau yang namanya kalau si keluarganya itu memang ibunya itu namanya ada genetiknya yang mutasi, si anak itu sangat risiko lebih tinggi dibandingkan yang tidak mutasi. Karena pada umumnya kanker payudara itu hanya kecil 5-10% yang diturunkan oleh ibunya ke anaknya. Tapi pada sekian persen itu 85%, 90% itu adalah memang dari faktor genetik masing-masing individu itu tidak bagus, itu bermasalah diberikannya itu. Oke. Jadi diri sendiri juga dok ya, individunya itu juga. Iya, 90-95% adalah memang genetik asal usul kita yang bermasalah. Dan selain dari genetik, adakah faktor lain nih dok? Misalkan dari makanan, gaya hidup, pola lingkungan dan lain sebagainya. Ya kalau bicara kanker itu adalah multifaktorial ya, multifaktorial. Tetapi sesungguhnya kalau kita per definisi penyakit kanker itu adalah penyakit genetik sebetulnya. Kanker adalah suatu penyakit genetik atau DNA di mana mesinnya kacau balau, tidak bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita sederhanakan begitu. Selama genetik itu bagus fungsinya, sesuai dengan tupoksinya, mungkin faktor-faktor luar itu bisa teratasi. Kalau genetik itu salah satu genetik itu yang tugasnya tidak sesuai dengan fungsi pokok dan fungsinya, itu akan timbul suatu pertumbuhan sel yang berlebihan, yang tidak terkontrol, tidak terkendali. Gitu. Dan misalkan tadi kita membahas mengenai makanan dok ya, salah satunya ya. Jadi kan kadang worry juga nih ya masyarakat di rumah, aduh takut nih makannya ada MSG-nya, fast food gitu dok. Jadi nggak makan sama sekali, itu bagaimana dok? Sebetulnya secara ya kayak kami pelajari sih nggak ada seperti itu. Makan saja, yang penting selalu kita berikan jangan makan berlebihan itu aja. Karena semua makanan sebetulnya kalau berlebihan masuk ke badan kita, tidak terkendali, terkontrol akan menjadi masalah. Bukan kanker saja, yang lain pun bisa. Ada spesifik zat tertentu mungkin dok? Nah, sambil nanti kita bahas setelah yang satu ini dok ya. Pemirsa tetaplah di Harmoni Bali.
Baik pemirsa, kembali dalam Harmoni Bali dan topik kita sangat menarik yaitu mengenai deteksi dini kanker payudara. Langkah sederhana selamatkan nyawa. Bersama narasumber kita Dr. I. Ketut Widiana, spesialis bedah, subspesialis onkologi. Dokter, kalau kita lanjutkan mengenai makanan tadi nih dok ya, fast food lah, kemudian MSG, ya dan lain sebagainya itu sungguh menakutkan dok, sampai takut nih orang makan, boleh nggak sih setiap hari dan lain sebagainya. Adakah zat tertentu yang spesifik dari makanan itu menimbulkan kanker payudara dok? Ya kalau kita bicara makanan, sebetulnya makanan semua yang bisa memang normal-normal kita makan, selama sesuai dengan kebutuhan sebetulnya tidak ada yang masalah sebetulnya, tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi beberapa hal seperti rokok ya, asap rokok itu memang sudah secara ilmuwan mengakui bahwa asap rokok banyak mengandung partikel. Tapi rokok cuma satu batang begitu, cuma sekali kena asap itu sih sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya. Selama genetik kita bagus mengontrolnya. Contoh saja, bapaknya merokok tetapi istrinya yang kena kanker paru. Salah satu contoh. Ya. Bapaknya yang merokok tapi istrinya kena kanker paru. Kenapa seperti itu ya? Bapaknya yang merokok setiap hari dengan asap tetapi masih fungsi genetik yang mengontrol peran efek yang ada dikandung oleh tembakau itu terbakar kita hirup itu masih bagus sih tidak akan kena, tetapi istrinya yang kena sedikit-sedikit justru di situ timbul. Artinya apa? Berarti genetik kontrol sang istri itu tidak bagus artinya. Nah, maka kita tidak bilang merokok tidak, semuanya risiko gitu. Masalahnya kita nggak tahu mana yang bagus mana yang enggak ya dok ya. Ya, tapi kalau berlebihan ya pasti ya. Kalau rokok, asap rokok yang dari tembakau itu memang sudah secara ilmiah terbukti lebih banyak berpengaruh terhadap penyakit-penyakit kanker, terutama paru kan. Paru, breast pun termasuk juga ke sana. Oke, dan dokter, tadi kita akan lanjutkan lagi nih dok ya mengenai stadium nih dok ya. Jadi stadium berapakah sih dok pembagian daripada kanker payudara itu dan bagaimana kita mengetahui itu memang stadium yang krusial atau stadium lanjut dok? Ya kalau bicara kanker payudara kita bagi 4 stadium sebetulnya. Stadium itu artinya begini, stadium itu adalah tingkat sel kanker itu yang kita miliki di payudara itu penyebarannya. Kalau stadium 1 itu namanya stadium di mana sel kanker itu masih berada di kelenjar payudara saja. Kalau stadium 2 itu sudah sekitarnya dan stadium 3 sudah ke organ-organ ke kelenjar-kelenjar getah bening sekitarnya. Sekarang stadium 4 itu sudah menyebar ke organ-organ yang jauh seperti paru, hati, tulang, otak dan sebagainya. Nah, itu. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 itu memang masing-masing memberikan peran ya kekuatan ya tentang usaha pengobatan kita itu sangat tergantung dengan stadium itu. Biasanya mulai teraba itu ada di stadium berapa sih dok? Sebetulnya kalau kita teraba dan stadium tidak sebetulnya. Kalau pada umumnya kalau stadium 1 biasanya itu tumornya kecil, masih ada di kelenjar itu, biasa ada 2 cm, 1 cm. Itu pun ya. Tapi ada 4 cm pun masih kita katakan stadium awal juga satu. Hanya di sana saja dia, di kelenjar payudara saja, belum menyebar ke kelenjar getah bening yang sekitarnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai penyebaran dokter ya, biasanya menyebarnya ke daerah mana saja atau mungkin pemirsa juga bisa wanti-wanti memeriksakan bagian lain selain payudara, dok? Data teori kanker payudara 70% adalah menyebar ke tulang. Gejalanya seperti apa saja sih dok? Kalau sampai di tulang biasanya sakit-sakit pada tulangnya gitu. Sakit-sakit. Nah, bedain sama pegel dok sekarang. Nah, itu makanya kita harus perhatikan betul. Lihat di payudara ada enggak sesuatu. Kalau ada sesuatu yang masalah di payudara kita, anggaplah ada tumor besar, sudah ada borok dan sebagainya, tulang-tulang kita sakit, kemungkinan besar ada di sana dia gitu. Itu caranya. Kalau di payudara tidak ada apa-apa, mungkin aja tidak ada pegal-pegal aja, maka perlu ada deteksi dini seperti judul ini kan, deteksi dini kanker payudara. Kapan kita deteksi dini? Kita wanita itu sudah namanya sudah dewasa, tumbuh kembang payudara sudah bagus, sudah mulai deteksi. Satu dengan ada USG, ada mamografi. Ya, deteksi dini itu sebetulnya ya yang kita sebut deteksi dini ada bisa dengan sadari bisa USG,
pemeriksaan ke dokter bisa, terus yang pakai screening itu yang mamografi tapi butuh waktu usia biasanya itu. Itu dasarnya kita kalau udah kita deteksi dini awal udah tahu, baru kita kaitkan dengan bahwa ini tulang. Belum tentu juga dari situ memang pegal-pegal orang di payudara tidak ada apa kan? Iya, Gitu. benar sekali. Dan yang disebut sebagai stadium lanjut itu sebenarnya stadium berapa sih, Dok? Ya kalau kita stadium lanjut itu stadium di mana sel kanker itu sudah menyebar ke organ-organ lain, jauh, paru, tulang, hati, otak. Banyak kok bisa lihat mana dia bisa jalan kok dia. Penampakan sendiri ini, Dok, bisa dibedakan nggak? Misalkan bukan hanya benjolan atau ada perubahan struktur bentukan daripada payudara itu juga ada, Dok? Ya, kan, banyak pasien yang datang dia tidak tahu ada benjolan tidak, tapi sudah datang ada borok. Iya. Ada keriput puting susunya, tapi dia tidak tahu bahwa ada sesuatu di dalamnya. Dengan bengkak tangannya, umpamanya di kiri, limfedema namanya, limfedema kita bengkak sepanjang ini. Itu kalau kita datang ke kita pasti curiga, wanita bengkak datang, kita curiga pasti ada sesuatu di payudara. Kita pasti cari di payudara sumber utamanya. Gitu. Bisa ada puting payudara kan, biar pada normal kan nonyol kan, Iya. dia masuk dia. Itu. Sering kita tahu-tahunya karena kita tidak paham, tidak tahu tentang ada apa di payudara kita. Tahu kayak kulit jeruk keriput, Keriput gitu ya? kulit payudara kita keriput yang seharusnya mulus, tapi ini kok ketarik-ketarik gitu. Itu Iya. pasti ada sesuatu. Yang paling memang yang apakah tahu atau tidak masyarakat sudah ada borok, baru dia datang. Dan biasanya nih kalau sudah dalam keadaan seperti itu, Dok, masih bisa diselamatkan nggak ataupun penata laksanaannya bagaimana, Dok? Ya kalau bicara tentang stadium lanjut seperti yang tadi itu tetap ada penata laksanaan, tetap ada harapannya, tetap ada pengobatannya, tetapi goal pengobatannya beda-beda. Begini, kalau stadium 1 goal kita adalah overall survival, harapan hidup kita, ketahanan hidup kita. Kalau stadium 1 untuk 5 tahun hampir 90% bisa bertahan hidup kita. 10 tahun 80%. 15 tahun, 20 tahun masih bagus dia. Dibandingkan dengan stadium 2, pasti akan menurun harapan hidup kita. Stadium 3 makin menurun. Kalau stadium 4, kita tidak pernah target kita, pengobatan kita itu untuk harapan hidup. Target kita adalah kualitas hidup. Beda kan? Iya. Harapan hidup berapa tahun gitu. Kalau kualitas hidup, kita satu tidak kesakitan, bisa tidur, makan minum, buang air besar, buang air kecil. Itu harapan hidup. Kalau sudah 24 itu, goal terapi kita harapan hidup. Iya. Kualitas hidup. Biasanya kualitas hidup kalau sudah stadium 4 itu bagaimana sih, Dok? Gimana? Biasanya keadaan hidup atau kualitas hidupnya bagaimana sih, Dok, kalau stadium akhir itu? Kualitas hidupnya pada umumnya nyeri kanker pin tinggi. Tinggi sekali, nyeri sekali. Kanker pin itu sakit oleh karena kansernya nyeri sekali. Itu pada umumnya kesakitan pasien kita. Kalau kita berbicara kemoterapi, Dok, di stadium mana saja sih tata laksananya kemoterapi atau mungkin ada pembedahan? Jadi masyarakat. Ya, kalau bicara tentang breast cancer, kanker payudara, kalau bicara kemoterapi itu adalah terapi ajupan sebetulnya, terapi tambahan. Terapi utamanya adalah surgery, pembedahan. Itu tergantung stadium tadi. Stadium 1 pasti pembedahan dulu, setelah pembedahan dulu baru terapi ajupan. Sekarang tidak selalu kemoterapi, tergantung karakteristik namanya subtipe daripada sel kanker itu. Kalau subtipenya kita sebut luminal A, tidak ada kemoterapi. Yang ada hormonal terapi tambahannya. Kadar luminal B, ya, dan lain sebagainya, ada kemoterapi dan ada hormonal terapi. Ada targeting terapi. Tergantung sekarang tidak selalu kanker kemo tidak. Nah, per stadium, kalau stadium 1, stadium 2, itu rata-rata obat utamanya adalah surgery. Ya. Setelah surgery, pembedahan, baru ajupan. Tergantung perilakunya tadi. Ada yang hormon saja, ada hormon dengan kemoterapi. Sekarang ada berkembang nama precision medicine, targeting terapi bermacam-macam. Tergantung gen-gen yang rusak. Kalau gen-gen yang mutasi berapa, itu kita blok nanti. Namanya targeting terapi. Kalau stadium 3, kita berikan adalah kemo dulu, setelah dia mengecil bisa pembedahan, setelah bedah baru kita tambahan. Gitu. Kalau stadium 4 Ya. itu ya menurut kami ya
pengalaman kami itu, karena goal kita adalah kualitas hidup, kita akan memberikan bagaimana memberikan supaya lebih nyaman. Karena goalnya adalah nyaman, kualitas hidup. Bukan tadi, maaf tadi saya sempat bilang harapan hidup tuh berapa tahun kita bisa hidup itu kan. Kalau kualitas hidup kenyamanan kita. Ya. Melakukan aktivitas ya, Dok ya. Dia bisa ke mall lagi jalan meskipun dia masih ada cancer, tapi nyaman dia. Karena kita tidak secara teori saja harapan hidup bukan, kenyamanan hidup, kualitas hidupnya yang kita butuhkan. Dan Dok, mengenai toksisitas nih daripada pengobatan kanker nih Dok ya. Mungkin seringkali pemirsa di rumah takut, aduh udah pasti rontok nih rambutnya, sudah pasti kurus, kering badannya, itu mual-mual, muntah dan lain sebagainya pengobatannya. Dan kadang sampai menakutkannya pasien tidak mau berobat Dok. Nah bagaimana? Ya itu betul ya, itu masyarakat mungkin kalau saya lihat itu kadang tergantung pemahaman tentang obat itu pasien. Kan tidak semua orang muntah kok. Kemoterapi tidak semua, tergantung jenis kemoterapi yang mana membuat rambut rontok. Tidak semua. Tetapi tidak, ya mungkin mual ya, tetapi tidak semua mual hebat. Tergantung psikologisnya juga. Ada orang pasien mengingat nama dokternya saja, dia sudah muntah. Baru akan berangkat ke rumah sakit sudah muntah dia. Itu psikologisnya. Tapi ada yang tidak muntah kok. Tetapi kita memang sudah ada protap kita sebelum kemo berikan, ada anti alerginya, anti mual muntahnya, kita berikan di awal sebelum obat kemo itu masuk. Tetapi meskipun begitu, kalau psikologisnya sudah dari awal sudah namanya stres, takut, sudah baru masuk rumah sakit, mau jakan ke rumah sakit sudah muntah dia. Sedangkan ingat nama dokternya ada kok, sudah dia muntah. Itu namanya anticipatoring pomating namanya. Sudah terkemas di otaknya bahwa saya akan kemoterapi sekarang oleh dokter A, muntahlah saya, belum sampai muntah dia. Itu mungkin karena pemahamannya belum bagus. Dan ini pertanyaan sensitif ya Dok, yang mengenai apakah kanker payudara itu bisa disembuhkan Dok? Ya kalau bicara tentang sembuh, cancer itu hampir semua cancer sembuh ada dua ya. Sembuh tidak pernah kita katakan sembuh 100% gitu. Tidak ada sembuh 100%. Maksudnya bagaimana Dok? Ya begini, meskipun stadium awal pun pasien itu kita ketemukan tidak ada kan sembuh 100%, akan tetap berisiko. Sekarang dia cancer, risiko tumbuh cancer itu akan lebih tinggi dibandingkan orang yang belum pernah tumbuh cancer. Artinya apa? Karena cancer itu sesungguhnya adalah genetic control yang dia miliki yang terganggu. Orang yang pernah cancer kiri, itu umpamanya payudara kiri, sudah dioperasi, sudah diobati dengan baik, risiko tumbuh cancer yang sebelah kanan lebih tinggi dibandingkan orang yang belum pernah kena cancer. Kontralateral loh ya, di sisi sebelahnya justru. Wah, ini akan dijawab setelah sesi yang berikut ini Dok ya. Pemirsa Bali TV tetaplah di Harmoni Bali. Pemirsa, di sesi akhir Dialog Harmoni Bali bersama Dr. Iketut Widiana, spesialis bedah subspesialis onkologi. Dan topik kita yaitu deteksi dini kanker payudara, langkah sederhana, selamatkan nyawa. Dan dokter, kita lanjutkan lagi Dok ya, mengenai pembahasan tadi yaitu bagaimana sih rekurensi dokter atau kambuhnya kembali kanker payudara ini. Tadi dokter sempat sebutkan bisa di sisi yang sebelahnya Dok. Oke. Iya, kalau bicara rekurensi itu ya, makanya seperti kita katakan, kita tidak pernah menyatakan bahwa kanker itu sembuh 100% ya, 100%. Karena itu dasarnya adalah kejadian-kejadian tumbuhnya sel-sel yang ganas itu, berlebihan itu adalah dasarnya adalah genetik kontrol kita yang kurang baik. Nah, kita sudah mempunyai genetik kontrol yang kurang baik, karena di kiri dulu kanker dengan diterapi, bisa tumbuh yang kanan. Berarti selama itu masih genetik kita kan kurang baik. Sedangkan di istilah kita itu ada namanya stem cell namanya. Cancer stem cell, kita belum tahu pasti di mana tempatnya dia. Itu cikal bakalnya itu. Stem cell itu sel yang akan cikal bakal kalau tumbuh berkembang jadi sel cancer. Ada di mana?
Itu sebetulnya teori masih banyak pro kon ya. Tetapi kalau selama kita masih punya payudara, tetap makin risiko tetap munculnya kanker payudara lagi. Sedangkan ada kasus yang kita angkat kiri kanan kedua-duanya mastektomi bilateral, tapi itu sudah stadiumnya stadium 2, stadium Jadi 2B sudah yang diangkat begitu, ya, Dok, diangkat, ya, keduanya. tetapi ternyata tumbuh dia. Ternyata sudah ada yang menyebar belum terdeteksi. Di mana, Dok? Bisa tumbuh di paru, bisa tumbuh di otak. Meskipun di payudara sudah habis, sudah bersihkan. Gitu. Contoh begini, kanker payudara, kita operasi yang kanan, yang kiri bagus sekali, tetapi ternyata sudah ada di paru gitu. Ya. Tidak mesti dia ada di payudara lagi. Nah, itulah perilaku sel kanker itu memang sampai saat ini tidak perlu kita tahu persis lah kita. Sedangkan genetik tadi kita tidak bisa kendalikan, Dok, ya? Unpredictable istilah kami, unpredictable. Oke. Unpredictable. Dan sel-sel kanker itu kayak heterogeneity. Macam-macam perilakunya. Umpamanya ada 1.000, ada malingnya setengah maling itu, ada maling kelas kakap, ada berani cuma maling ayam, gitulah model-modelnya. Dari sekian miliaran sel kanker itu banyak macam perilakunya dia. Gitu. Tidak baik-baik banget. Meskipun diganas tapi baik-baik enggak semuanya begitu. Nah, di situlah kita tahu bahwa kanker itu unpredictable. Sangat tergantung heterogeneity-nya. Kalau semuanya baik-baik, operasi selesai gitu. Tapi ada yang tidak, kasih kemo, dipakai mainan kemonya, bisa aja seperti itu. Karena dia kebal dengan kemo. Dia sekarang namanya hallmark of cancer istilahnya. Hallmark of cancer itu begini, usaha sel kanker itu untuk mempertahankan hidupnya. Kanker itu makhluk hidup atau tidak? Hidup juga, dia butuh hidup kok. Dia butuh makan. Nah, kayak kita yang dimakan kan. Dulu ada 4 secara teori, hallmark of cancer itu usahanya untuk bisa bertahan hidup dengan menghindari diri dari imun sistem, menghindar dari apoptosis namanya. Yeah. Sekarang sudah bertumbuh menjadi 6, 10, 14 sekarang. Begitu usahanya dia. Maka dari itu sel kanker itu heterogeneity, sifatnya itu bermacam-macam, tidak ada satu yang jadi sama ya, Dok, ya? Iya sama gitu. Mau dia cuma senangnya main bulu tangkis, enggak. Ada main sepak bola, ada itu mana. Sekarang obat kita untuk yang menyerangnya bulu tangkis, sepak bola ketawa-ketawa dia gitu. Ya, sederhanakan begitulah. Yeah. Biar kita paham bahwa sel kanker itu begitulah. Dan kalau sudah rekaren nih, Dok, ya, apakah masih bisa kita lanjutkan lagi terapinya atau bagaimana, Dok? Atau terapinya berbeda justru? Gimana? Kalau sudah rekaren, tadi kita bahas. Sangat, kalau idealnya, karena unpredictable, kalau ada muncul, idealnya ambil lagi, sel kanker itu periksa lagi, histopatologi dan subtipenya, bisa berbeda kok. Jenisnya ya, Dok, ya? Bisa berbeda. Dulu tidak sensitif dengan kemoterapi, sekarang bisa sensitif. Dulu dengan hormonoterapi, sekarang dengan kemoterapi. Dulu dengan kemoterapi, sekarang tidak. Hormon saja cukup. Tergantung karakteristik. Tetapi tidak yang periksa saja umpamanya seperti itu kan banyak selnya melihara. Kembali, kok sudah dicek dengan hormon, tapi kok masih dia aktif? Kan tidak semua yang kita cek itu, kalau seluruhnya tidak mungkin kita cek seluruhnya. Jadi hanya sampel itu kan saja. sampel saja. Iya. Itu ceritanya. Nah, kalau kita membahas mengenai tata laksana yang sungguh panjang ini, Dok, ya, nah, cara untuk edukasi sekarang, Dok, untuk preventif daripada kanker. Iya, Bagaimana? sebetul dengan perkembangan ilmu di dunia, ada namanya precision medicine, semua gen-gen yang sudah dicari, yang mana yang mutasi, yang mana yang mutasi bermasalah itu akan diberikan pengobatan di blok istilahnya. Tetapi sesungguhnya bukan itu jawabannya. Bagaimana kita tahu bahwa kita menemukan sel kanker yang ada di badan kita stadium awal dulu. Ada di situ aja. Semakin tahu lebih awal, semakin bagus akan hasil pengobatan kita. Itu yang paling penting karena istilah kita pendidikan, pengetahuan atau pendidikan adalah alat yang paling ampuh untuk memerangi kanker. Gitu. Jadi harus sadar dari dini, Dok, ya, makanya sadari tadi. Ya, saya rasa dulu pernah bicara sebetulnya. Ini political will ya. Sebetulnya pernah juga mewacanakan bagaimana kita ke desa-desa mengedukasi masyarakat supaya paham tentang kanker. Sama dengan kita ke Banjar-Banjar dulu mengedukasi supaya punya anak 2 cukup.
Pernah kita bahas seperti itu. Tapi moga-moga bisa jalan. Karena seringkali masyarakat sudah di stadium lanjut baru sadar, Dok, itu tadi. Bukan baru sadar, toh juga sadar tapi tidak mau datang ke rumah sakit. Bukan baru sadar, sadar dia tetapi mencari pengobatan yang tidak padat, yang maaf ya, yang tidak sesuai begitulah. Gitu. Nah, kalau sudah lanjut ke pengobatan yang tidak sesuai tadi, bisa dikolaborasikan nggak dengan medis ataukah itu harus dihentikan, Dok? Jadi medis saja. Kalau kami kan tidak tahu tentang obat yang diberikan itu, risetnya bagaimana, penelitian bagaimana, kita kan tidak tahu, kita medis. Kita pasti pakai obat medis saja. Gitu. Oke, nah kalau dari dokter nih, pesan untuk pemirsa di rumah, untuk pemirsa yang sedang menjalani terapi kanker payudara, bagaimana, Dok? Baik ya, para pemirsa Bali TV ya, yang khususnya yang para survivor atau sedang menderita kanker payudara, kalau yang sudah menderita, lanjutkan pengobatan, jangan cemas. Ya, belajar menerima. Sekarang pengobatan itu sudah tertangkap dan terukur sesuai kemampuan dokter, sesuai keilmuan kedokteran. Ya, kemudian untuk yang bukan kena cancer atau punya keluarga, teman, nanti tolan itu, kalau dia merasakan ada sesuatu di payudaranya, segera datang. Cari tempat yang tepat dan benar. Ya, silahkan artikan itu. Yang menurut kami ya, silah ke rumah sakit gitu, terdekat. Ya, cari tahu dulu gitu. Ya, karena kalau makin cepat kita menemukan apa ada tumor di payudara di badan kita, semakin awal stadium yang ditemukan, pengobatan semakin baik, harapan hidup kita semakin baik. Statistik dunia menyatakan seperti itu. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 itu beda. Stadium 1 akan jauh lebih baik daripada stadium 2, stadium 2 lebih baik daripada stadium 3. Stadium 4 tidak pernah mengharapkan harapan hidup, hanya kualitas hidup, kenyamanan hidup. Lagi berapa tahun kita tidak tahu, itu bukan hitung-hitungan kita. Paling tidak meskipun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi tetap nyaman dalam hidup kita. Tidak kesakitan, bisa makan, minum seperti keluarga yang lain, bisa tidur, bisa buang air besar, buang air kecil. Mungkin itu yang saya bisa titipkan pada masyarakat, para pemirsa Bali TV, moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih. Kemudian dokter, satu lagi nih, untuk pemirsa yang akan menjalani pengobatan, jadi baru terdiagnosis kanker payudara mungkin sedang dalam fase denial ya, Dok ya, dalam menjalankan terapi gitu ya. Bagaimana cara dokter untuk memotivasi di sini pemirsa di rumah yang baru terdiagnosis seperti itu, Dok? Gimana? Pemirsa yang baru terdiagnosis kanker payudara mungkin masih dalam fase denial ya, Dok ya, penolakan, Dok ya, dan ragu untuk berobat, melihat oh kayaknya sembuh nggak ya gitu ya, ataukah saya akan berakhir seperti itu, Dok? Silakan. Mungkin kami bicara tentang apa yang ilmu yang kami punya pada masyarakat yang memang sedang menjalani terapi, ya, terapi lanjutkan, ya, ikuti apa petunjuk dokter. Ya, petunjuk dokter, kalau memang betul kanker, ada dokter bedah yang ngurusin kanker ada. Lanjutkan. Ya. Jangan coba-coba beralih. Karena pengalaman kami tepat waktu saja belum tentu apa harapan sesuai dengan harapan kita. Apalagi terlambat. Barangkali begitu. Ya. Udah pupus harapan mungkin, Dok ya, lalu merasa aduh, apakah ini ya akhir dari segalanya seperti itu? Kita tidak, sebetulnya kita manusia tidak perlu seperti pupus harapan gitu. Semuanya sudah diatur ya. Makanya coba jangan dibanding-banding kalau ada lagu seperti itu. Kita sudah ditakar gitu loh. Tidak ada takaran kita. Kalau kita memang betul terdiagnosis kanker payudara, berobatlah ke dokter yang memang menangani itu. Ikutilah aturan-aturan dokter itu di rumah sakit mana itu. Itu aja ikuti. Masalah hasil akhir bukan dokternya. Yang menentukan hasil akhir bahwa itu pasien itu kan sembuh itu, saya tidak bisa jawab. Ya, tetapi yang saya tekankan harus tetap ya berobat sesuai dengan ya aturan-aturan di mana berobat dokter, di mana rumah sakit itu tempat berobatnya. Mungkin itu saya pesan.
Dan ikuti dok ya, sampai akhir ya dok ya pengobatannya. Mungkin akan panjang dok ya, tapi tetap diikuti. Iya, kalau bicara lagi panjang lama pengobatan itu, cancer itu kalau istilah ada kok pasien, keluarga pasien bercerita, karena saya sering ceritakan bahwa pasien sama dokter itu kayak hampir kayak seperti keluarga, sering berkunjung, nasihati, ada urutan-urutan untuk kontrol kapan, minum obat sampai kapan, itu ada. Itu bukan bulanan, itu tahunan. Kalau di luar sana, kalau itu kasusnya kasus kanker payudara, setelah dia pengobatan 10 tahun, di luar sana, saya pernah belajar di luar sana, itu setelah 10 tahun diberi kebebasan untuk tidak kontrol lagi, kalau kontrol bila ada perlu. Itu. 10 tahun. Kalau sebelum itu kita di sini ada setiap 6 bulan kita evaluasi. Berawal dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun kita terus evaluasi. Selalu komunikasi. Ya. Luar biasa dokter. Ya, tadi topik kita sangat menarik dan juga penjelasan dokter tidak kalah menariknya. Dan sampailah kita di ujung acara yang dok kebersamaan kita. Terima kasih dokter atas waktunya. Mirsa Bali TV, terima kasih dan sampai jumpa di tayangan Harmoni mendatang. Saya Madenian Anggara mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.